Untuk kamu yang ingin bangun personal branding, wajib baca buku ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Sabta Arif, channelnya pecinta buku. Kali ini kita akan membahas buku karya Jessica Hagi yang berjudul How to Be Interesting, yang berisi 10 langkah-langkah untuk menjadi menarik. Seperti yang saya jabarkan di atas, ketika orang-orang ingin membangun personal branding, dia biasanya menggali potensinya, menggali kemenarikan dalam dirinya. Dan saya rasa buku karya Jessica Hagi ini sangat pas untuk teman-teman yang ingin mengawali membangun personal branding atau ingin menggali apa sih yang bisa saya keluarkan dalam bakat diri saya atau potensi. Jessica Hagi adalah seorang kartun indeks online di mana dia menggambar banyak kartun-kartun yang berupa diagram di media blognya. Buku ini kebanyakan berisi gambar-gambar dari Jessica Hagi, seperti ilustrasi-ilustrasi yang menarik seperti ini. Jessica Hagi sendiri memang sudah dikenal aktif di berbagai surat kabar di luar negeri sana. Karyanya cukup terkenal di blognya. Buku ini sendiri terbitan Gramedia tahun 2013. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat, juga ada versi cover berwarna biru. Tapi saya punya yang ini. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana sih cara mengeluarkan potensi atau bakat teman-teman. Berisi 10 langkah yang setiap stepnya ada gambar-gambar dari Jessica Hagi dan ada penjelasannya. Buku ini setebal 265 halaman dan kalau teman-teman mungkin ngelembur baca semalam pun bisa. Ada 10 langkah untuk menjadi menarik ala Jessica Hagi. Pertama, ayam eksplorasi. Pada poin ini teman-teman diajak untuk berkreasi, membuka diri dan keluar dari zona nyaman. Anda dituntut untuk merasakan kepekaan dalam diri Anda. Langkah yang kedua adalah bagikan yang Anda temukan. Dalam hal ini Jessica Hagi menyarankan untuk membagikan apapun sekecil mungkin. Dia juga percaya dalam prinsip kalau kita pernah mendengar give more get more. Selain berbagi hal-hal momen, berbagi kebaikan, berbagi makanan, mungkin kalau di dalam buku ini sering-seringlah berbagi kue pada orang lain. Undanglah mereka ke pesta kita, undanglah mereka kepada momen-momen bahagia kita, dan jangan menunggu, jangan menunda, mulai berbagi hal yang sangat kecil, sekecil apapun. Kemudian Jessica Hagi juga menyarankan agar kita mengembangkan kelompok dalam berkelompok. Yang ketiga, kerjakan sesuatu apa saja, jangan menunda, kerjakan segala yang bisa Anda kerjakan. Dalam tahap ini dia juga menyarankan untuk melibatkan orang lain dalam urusan Anda, dalam cita-cita Anda, dalam apa yang Anda lakukan. Bergabunglah komunitas, mulailah bergerak, mulailah melakukan hal sekecil apapun. Ada cukup menarik yang dipaparkan Jessica Hagi dalam bab ini, yaitu kerjakan apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika tidak membagikan selera, jangan dimakan, jangan berkencan, atau jangan mendaftarkan diri. Kalau membagikan saja sudah membuat Anda tertekan, jangan mengambilnya, menekuninya, atau bahkan menyerahkan hidup Anda untuknya. Seandainya itu tidak penting bagi Anda, jangan mengerjakan hanya karena itu penting bagi orang lain. Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri. Pada tahap ini, Jessica Hagi memang benar-benar menyarankan untuk lakukan apa yang benar-benar kita cintai, lakukan apa yang benar-benar menjadi hobi kita, menjadi kesenangan kita. Terus bergerak. Langkah yang keempat adalah manfaatkan keunikan Anda. Dalam tahap ini Jessica Hagi memberikan tips gimana cara menemukan keunikan Anda. Salah satunya jadilah diri sendiri dimanapun Anda berada. Meskipun itu hal yang aneh, tetap semacam pedelah itu. Jadilah diri Anda dimanapun Anda berada.
Bukankah keaslian dan kejujuran lebih mudah dikenangkan? Anda tentu tidak perlu meminta maaf ketika ada keanehan dalam komunikasi hidup Anda. Yang penting terus bergerak, tersenyumlah pada orang-orang yang mencemooh Anda. Terus selanjutnya yang kelima adalah miliki sebuah alasan. Sekali lagi menjelaskan, gairah ditambah alasan itu bisa menghasilkan sebuah tujuan, sebuah visi yang besar. Di sini teman-teman diajak untuk merasakan empati dalam hidup, misalnya mengingat bagaimana ketika Anda menangis, sebab Anda menangis, memberi dengan tanpa pamrih, memberi dengan ikhlas, tulus, dengan konsep give more get more. Yang menarik dalam bab ini adalah salah satu kutipan, kerjakan hal terbaik dengan baik. Ada lagi, korbankan hal biasa untuk hal besar, seperti ketika kita harus menunda sesuatu demi sesuatu yang lebih besar, itu sama saja. Yang penting dalam hal ini miliki sebuah alasan ketika Anda ingin memaksimalkan potensi Anda. Apakah alasan itu? Silakan cari. Apakah potensi saya bakal berguna untuk lain? Untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya melakukan itu? Tahap yang keenam adalah kurangi kesombongan. Dalam tahap ini Jessica lagi terus menekankan kita untuk terus belajar membuka diri, selalu membayangkan bahwa kita tidak pernah merasa lebih pintar. Bayangkan ketika Anda itu menjadi orang yang tidak terlalu pintar, yang bodoh, yang haus akan belajar. Terus sering-seringlah mendengar, kurangi membanggakan diri kita yang kita bicarakan, tapi lakukan dengan sesuatu. Justru yang paling penting dalam bab ini adalah bagaimana kita mulai menceritakan kelebihan-kelebihan orang lain. Banggakan orang lain, banggakan teman Anda, banggakan kontribusi orang-orang yang berarti untuk Anda. Akan lihat efeknya. Begitu kata Jessica. Langkah ketujuh, coba sajalah. Uniknya dalam bab ini, Jessica lagi merenungkan agar kita lebih banyak bersyukur. Dalam yang digambarkan sebuah diagram yang ada kutipannya, bayangkan kelimpahan bukan kelangkaan. Yaitu, kalau saya melihat itu sebagai bentuk syukur. Dalam langkah ketujuh ini, cepat sajalah Jessica lagi seperti mengajak kita untuk ayo tegas kita lakukan, jangan menunda. Kapan lagi kita akan berkarya seperti ini? Seperti mungkin teman-teman akan ragu, iya tidak. Di sini mengapa tidak kita lakukan? Sekali lagi mendorong agar kita lebih percaya diri, lebih meyakini apa yang kita lakukan. Hal besar selalu dimulai dari hal kecil. 1000 langkah selalu dimulai dari 1 langkah pertama. Selain untuk mencoba langsung memulai langkah, dia juga menekan untuk mulailah berani untuk menghadapi perkara-perkara sulit. Karena dalam setiap kita membangun personal branding, membangun diri kita, pasti akan ada orang yang mencemooh, terus aneh banget sih gitu. Terus itulah yang harus kita hadapi. Langkah yang ke-8 adalah jangan ikut-ikutan. Dalam hal ini sekali lagi menekankan untuk kita mencari hal yang memang belum dikerjakan oleh orang lain. Ragukan yang bersifat umum, karena yang umum kadang-kadang terlalu mainstream. Cari keunikan dalam suatu hal, dalam diri Anda, dalam perspektif Anda. Yang paling penting dalam hal ini yang saya melihatnya adalah ubah tolak ukur Anda. Kalau Anda menggunakan tolak ukur orang lain untuk menilai Anda, tidak akan pernah terhenti. Tapi gunakan tolak ukur Anda sendiri. Langkah yang ke-9 adalah jadilah pemberani. Cita-cita Anda adalah masalah Anda yang harus Anda selesaikan. Ada yang mengatakan bahwa berani bermimpi sama saja berani mewujudkannya. Jadi ketika Anda sudah bercita-cita, Anda harus mewujudkannya. Disinilah Jessica lagi menekankan hal ini. Tinggalkan sesuatu yang tidak jelas, yang mungkin bisa membuat Anda tidak produktif, tidak membuat Anda nyaman. Jessica lagi selalu memberikan kenyamanan pada diri kita untuk berani bereksplorasi ke depan. Jessica lagi mengatakan bahwa hindari otoritas, yang dalam hal ini bisa dimaksud Anda memiliki kebebasan atas diri Anda sendiri, Anda memiliki kebebasan atas pilihan Anda memiliki kebebasan atas masa depan Anda sendiri. Yang selanjutnya yang juga tidak kalah menarik adalah aman sama dengan berbahaya. Kadang-kadang kita sering terjebak dalam kotak nyaman yang kita juga tidak tahu bahwa itu sebenarnya juga menghambat
semacam perkembangan kita ke depannya. Dibutuhkan keras kepala dalam mencapai cita-cita, dalam membentuk personal branding Anda. Anda harus bisa mempunyai prinsip hidup. Jangan terlalu nyaman hidup mengekor pada prinsip hidup orang lain. Siapa yang tahan? Terus yang paling penting yang juga diulang lagi seperti bab sebelumnya adalah pahami batas-batas Anda sendiri. Saya tidak berbeda jauh dengan gunakan tolak ukur Anda sendiri. Pahami batas. Apa yang menurut Anda itu menjadi prinsip hidup Anda, itu juga termasuk batas. Misalnya, saya itu tipikalnya orang yang harus on time, terus mengerjakan sesuatu dengan rapi dan sebagainya. Tapi Anda harus paham bahwa Anda bisa melakukan itu. Yang terakhir dan yang kita kalau kemarin adalah abaikan celaan orang lain. Ada 3 kutipan yang menurut saya sangat menohok ketika saya membacanya. Yang pertama, hindari orang-orang yang membuat Anda merasa buruk. Kita berhak memilih lingkungan kita sendiri bahkan untuk berkembang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ingin melihat 5 tahun kita ke depan bagaimana, lihatlah 5 buku yang kita baca dan 5 buku orang terdekat dengan kita. Yang kedua yang menarik dalam kutipan di bab 10 ini adalah takutlah pada takdir yang keliru. Unik sekali ini, dimana kita berharap sesuatu yang besar akan terjadi tanpa kita berupaya menunggu seseorang membawanya kepada Anda, atau bahkan menunggu datangnya tanda tanpa kita berusaha. Itulah takdir yang keliru menurut Jessica Hardy. Dan yang ketiga adalah memaafkan masa lalu Anda. Seperti apapun kita di masa lalu, kita berhak memilih masa depan yang cerah. Begitu kurang lebihnya. Buku karya Jessica Hardy ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang ringan dan disertai ilustrasi gambar yang menarik. Di sini juga ada banyak kutipan. Jadi setiap muka halaman ada gambarnya, ada kutipannya, juga ada penjelasannya. Kelebihannya, teman-teman bisa mengkonsumsi dengan ringan tapi bisa menghasilkan sesuatu yang menohok. Jadi kadang-kadang gini, oh ya ternyata benar ya apa yang dikatakan sekarang. Dan itu kadang-kadang sesuatu yang memang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sangat ringan dan bisa dikonsumsi untuk siapa saja. Apalagi teman-teman yang mulai saya rasa mulai memperdulikan dan mempertanyakan mau jadi apa kita ke depannya. Kita mau membentuk diri kita seperti apa di media, di orang lain, dan seperti apa kita di masa depan. Sangat penting. Kekurangannya mungkin itu ya, pemilihan katanya yang kadang-kadang kurang sesuai dengan di kultur Indonesia. Agak sebenarnya menarik tapi kurang pas itu. Tapi kalau Anda ingin membangun personal branding, ingin membangun citra diri Anda, hal yang menarik, buku ini layak dibaca sebagai tahap permulaan untuk menggali potensi Anda, menggali apa yang ingin Anda brandingkan dalam diri Anda. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kalau teman-teman menyukai konten-konten video ini, silakan share, like, dan subscribe. Mari kita bantu orang lain agar bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Ini dulu dari saya Sata Arif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.